aja yang saya tanyakan. Kalau Bapak mau disampaikan ke buat teman-teman subscriber saya atau ke media sosial yang lainnya, silakan Bapak sampaikan apa aja di kegiatan asosiasi ini. Baik, teman-teman asosiasi, sahabat asosiasi, harapan saya teman-teman yang ada di Kamboja ini merasa nyaman dan tenang untuk bekerja di Kamboja. Saya akan Pak Wandi, siap. dengan Pak Wandi ya. Ini buat teman-teman semuanya, subscriber saya atau dimanapun yang baru nonton, ini saya sekarang lagi mengunjungi Cambodia Indonesian Investor Association. Nah ini kerjasama antara Indonesia dengan Kamboja. Nah berjalannya asosiasi ini, Cambodia Indonesian Investor Association ini sudah berapa lama kawan? Kalau untuk asosiasi ini, ya. Sebetulnya kita dengan ketua umum itu sudah membentuk waktu beliau masih di Indonesia. Masih di Indonesia. Sekitar tahun 2019-2020 lah. Disahkan oleh negara Kamboja ini 2024 kemarin. Di bulan? Di bulan sekitar bulan Maret atau April. Bulan Maret atau April. Jadi memang tujuan asosiasi ini memang khusus untuk membantu para PNI yang bekerja di Kamboja. Seperti itu Pak. Jadi berarti untuk secara ilegalnya ini bekerja di Kamboja itu melalui asosiasi apa seperti apa? Jadi tujuan kedepannya itu kita memang mau merangkul semua pekerja-pekerja Indonesia yang ada di Kamboja. Baik itu yang bekerja ataupun yang berusaha. Berusaha kerja di Kamboja. Jadi maaf saya potong. Jadi untuk mendapatkan bekerja ilegal di Kamboja itu sekarang juga bisa melalui naungan asosiasi ini berarti. Seperti itu. Betul. Jadi harapan kami baik yang bekerja ataupun yang berusaha, jadi semuanya resmi lah. Iya. Jadi ada pertanggungjawabannya, tidak ada lagi TPPO. Itu harapan kami. Nah ya ini juga kabar-kabar TPPO ini kan banyak sekali nih. Ya sebenarnya diplomat antara Indonesia dan Kamboja ini kan sudah berjalan sangat lama ya. Ya mungkin buat teman-teman juga kalian tuh harus banyak-banyak membaca juga ya Pak ya. Karena negara Indonesia ini sama Kamboja ini memang diplomanya udah lama gitu. Jadi buat teman-teman sekarang tuh adanya Cambodia Investor ini mungkin kalian udah bisa langsung lebih mudah tanpa melalui ke pihak-pihak lain dulu kan. Tapi secara hukumnya, secara badan hukumnya, apa ini sudah terdaftar di antara Kamboja dan Indonesia? Di Kamboja sudah resmi. Ya, Kamboja sudah resmi. Langsung pemerintah pusat sendiri yang meresmikan asosiasi ini. Dan untuk di Indonesia memang belum, sedang saya jajaki. Ya. Untuk kedepannya proses apa baru dimulai? Berproses. Jadi harapan kita itu kedepannya ya teman-teman, Kamboja ini lepas daripada stigma yang negatif lah. Jadi saya rasa kalau misalkan yang negatif itu hanya ya 0,sekian% aja. Faktanya 99% teman-teman WNI kita di sini merasa nyaman. Iya. Gitu. Jadi ini buat teman-teman kan banyak juga nih Pak yang tanya tuh di Kamboja ini seperti ini, itu kenapa sih Pak? Nah itu karena segelintir oknum yang memberitakan negatif, ya dari itu pelakunya ya netizen orang kita juga sebetulnya. Itu karena jadi mungkin Pak Asep juga sebagai yang bersosial media di lapangan lebih tahu lah. Iya. Seperti itu. Mungkin saya juga akan bertanya lebih dalam lagi sama Pak Wani karena asosiasi ini berbadan hukum di Kamboja khususnya ini selain menaungi warga Indonesia yang mau di Kamboja, terus apa aja di asosiasi ini? Kita bisa membantu dari proses dokumen Ya. seperti paspor, Bisa. working permit, WP, perizinan restu atau pembuatan PT, semuanya kita bisa lakukan. Nah, itu kan harus ada prosedur Pak antara pihak pembuat sama asosiasi apa dari negara Indonesia apa langsung
di sini yang dibuat? Kalau untuk yang di sini Pak. Oh di sini, Tidak jadi tanpa tidak harus melalui Indonesia udah langsung bisa buat di sini. Berarti Ya, itu udah legal. Betul. Yang paling nggak persyaratan cuma paspor gitu aja. Paspor aja. Jadi kalau untuk biaya itu sendiri kira-kira berapa kalau untuk pembuatan apa? Pembuatan misalkan izin usaha di Kamboja atau pembuatan working permit, terus visa kayak gitu. Bisa diterangkan? Kalau untuk biaya itu variatif ya Pak. Iya. Jadi berubah-ubah. Oh jadi tidak Jadi ada. apabila memang teman-teman Indo yang ingin proses dokumennya bisa hubungi humas kami atau call center asosiasi. Nah, di sini nih ya guys. Kalian bisa telepon aja di sini atau langsung WhatsApp atau tulis di deskripsi, nanti kalian bisa baca juga. Ini kontak resminya. Jadi selain kontak yang di video ini itu palsu Pak ya? Ya. Jadi kayak seperti kemarin banyak agent-agent yang nggak bertanggung jawab. Ya. Itu contoh kecil aja proses visa dengan harga yang sangat tinggi. Pada akhirnya kemarin laporan ke kami itu paspornya dibawa kabur. Nah itu juga saya uang hilang. dengan beritanya. Iya. Jadi sangat disayangkan gitu. Nah sekarang ada asosiasi yang bisa menaungi itu. Iya. Ya sudah gitu loh, teman-teman WNI bisa proses ke kita. Nah jadi buat teman-teman atau perusahaan manapun, adanya asosiasi antara Indonesia dan Kamboja ini bisa mencegah penipuan. Iya, betul. Karena ini selain ada badan hukum, kalian juga tidak akan dirugikan karena udah langsung proses sama kenegaraan Kamboja. Ya ini yang bernaung di Kamboja, Indonesian Investor Association. Nah dengan Pak Wandi nanti baru ke sana sama rekan-rekan yang di kantor gitu ya. Gitu. Jadi selain nomor yang tertera di video ini, kalian jangan tertipu sama oknum yang tidak bertanggung jawab. Sampai saat ini ada beberapa orang yang sudah Bapak tangani masalah visa, terus masalah perizinan resto atau usaha yang sudah masuk ke sistem kami per 3 bulan ini sekitar 2.000. Oh lumayan banyak ya Pak ya. Jadi sudah ada sekitar 2.000-an anggota Iya. yang sudah masuk. Jadi harapan kita karena asosiasi ini memang untuk melindungi para PMI, harapan kita PMI yang ada di Kamboja ini bergabung bersama kami agar kenyamanan, ketenangan bekerja terjamin oleh asosiasi. Nah, misalkan Pak, ini kan banyak nih juga ya marak banget isu-isu di luaran sana yang memang bisa pemanfaatan orang-orang yang di sini ya. Beberapa kali saya juga lihat media sosialnya MSC atau dari kita itu banyak beberapa kali tuh Pak Dubes juga mengumumkan ya. Jadi hati-hati, banyak oknum memanfaatkan atas nama asosiasi atau KBRI ya. Awas teman-teman, ingat kalian kalau nggak mau ketipu sama oknum-oknum, kalian bisa ngikutin atau follow kegiatan KBRI. Jadi kalian tuh nggak ditipu. Yang resminya ingat ya, kalian langsung ikuti aja di Instagramnya atau Facebooknya, TikToknya juga bisa ikutin. TikToknya Pak Dubes itu lebih real lagi, kalian nggak ditipu sama oknum-oknum ya Pak ya. Nah, terus ini kan juga tahun ke tahun Pak, pembuatan visa ini naik harga nggak sih? Ini sudah normal kembali nih Pak. Mudah-mudahan ya kita harapkan dari pemerintah ini tidak ada kenaikan lagi ya. Tetapi karena kan itu kan kebijakan pemerintah ya. Pemerintah Kamboja. Pemerintah Kamboja. Oh, iya. Kita tidak bisa mengintervensi gitu loh Pak. Jadi kita ikuti aturan dari pemerintah sini. Iya. Oke. Nah, terus untuk alamatnya sendiri berarti di Sihanoukville ini ya? Ya. Ya, itu ada berapa kantor ini? Di Sihanoukville sendiri sekarang sudah ada 2 kantor. Nah, ada 2 kantor. Iya. Nanti saya tulis alamatnya di deskripsi tepat 2 kantor itu loh guys ya. Gitu. Nah, saya juga mau tanya nih Pak, misalkan orang yang mau pindah atau yang mau menikah sama orang sini itu banyak banget yang nanya juga ke saya. Ya saya sekalian tanya juga karena asosiasi ini selain menaungi para pekerja, terus menaungi seperti itu nggak sih? Misalkan kita pengen ya menikah sama orang sini atau beli properti di sini, itu gimana?
Untuk persyaratan kami bisa bantu. Bisa bantu. Nanti kami hubungkan ke instansi terkait yang ada di sini. Seperti itu, Pak. Teman mereka paling beliau yang bersangkutan, Ya. baik itu cowoknya atau perempuannya, Iya. itu ya proses dulu dokumen yang ada di Indonesia. Seperti Persyaratannya itu. nanti akan dikasih tahu apa aja. Seperti itu. Iya. Nah, untuk di sini nanti kami yang akan. Itu kalau untuk prosesnya itu ada kesulitan nggak sih selama Bapak membuka ada kegiatan Cambodia Indonesian? Sejauh ini sih belum ada ya. Kalau misalkan masalah waktu sih itu masih lama. Itu berapa lama untuk pengerjaan kayak visa, WP atau pengerjaan surat-surat buat usaha di Kamboja sendiri? Kalau untuk WP visa itu yang bulan-bulan yang lalu memang sedang audit ya. Iya. Jadi memang tidak lebih dari 30 hari. Nah sekarang sudah normal kembali, itu ya paling di 7 hari kerja. Nah kalau misalkan untuk pembuatan izin resto, Iya. perusahaan itu paling lama 1 bulan. 1 bulan izin untuk buat sendirinya. Iya, license-nya. License-nya berarti cuma ya WP bisa aktif terus sama paspor. Iya. Dan biayanya mungkin guys. Iya. Masalah biaya nanti kalian bisa langsung cek aja berapa nominalnya gitu. Ini Pak mungkin itu aja yang saya tanyakan. Siap. Kalau Bapak mau disampaikan ke buat teman-teman subscriber saya atau ke media sosial yang lainnya, silakan Bapak sampaikan apa aja di kegiatan asosiasi ini. Baik, teman-teman asosiasi, sahabat asosiasi, harapan saya teman-teman yang ada di Kamboja ini merasa nyaman dan tenang untuk bekerja di Kamboja. Saya akan memperjuangkan teman-teman di sini. Saya sedang berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia untuk bisa bagaimana caranya kita nyaman untuk bekerja di sini. Sekian, terima kasih. Kalau misalkan ada apa-apa, keluhan atau apapun, silakan hubungi Humas atau call center asosiasi. Terima kasih. Oke, terima kasih buat teman-teman. Terima kasih Pak Wania atas Sama-sama. waktunya. Semoga asosiasi ini bisa melindungi warga Indonesia yang ada di Kamboja. Siap. Terima kasih atas waktunya. Salam sukses. Siap. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa share teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Jadi ingat, jangan tergiur gaji besar ya Pak ya. Betul. Gitu. Ingat, di Kamboja nggak ada yang namanya gaji besar. Kalian harus teliti, kalian bisa langsung tanya ke asosiasi. Ya, jadi asosiasi ini lebih jelas daripada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Betul. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, waspada terhadap penipuan. Salam luar biasa buat asosiasi. Siap. Terima kasih Pak.